Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Apa kabar sahabat Purnama Sidi? Jumpa kembali bersama Dea. Ya, tentu di sajian leluasa lebih luas seputar agama. Dan kembali kita akan bincang-bincang seputar Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, spesialnya kali ini bersama dengan Ustadz Satria Rusdan ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah Dea di studio Radio Purnama Sidi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Mbak Tia sehat. Oke, Alhamdulillah sehat Ustadz. Nih semangat selalu pokoknya ya. Baik, setelah kemarin kita sempat jeda ya Ustadz ya di bulan suci Ramadan ada, dan kemudian dilanjutkan Syawal ya Ustadz ya, kita libur nih. Dan pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan bincang-bincang kembali terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kita masih akan bincang-bincang seputar agama Islam tentunya di sajian leluasa lebih luas seputar agama. Ya, bersama dengan Ustadz Satria Rusdan, nih beliau juga selaku pengampu di MBS Kertek Wonosobo. Kita akan bincang-bincang berkaitan dengan HPT, dan kita sudah masuk pertemuan kelima ya Ustadz ya. Ya, berkaitan dengan wawasan tarjih Ustadz. Wawasan tarjih. Oke, langsung aja kita akan bincang-bincang dan waktu sepenuhnya kita serahkan ke Ustadz Satria. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Terima kasih kepada Mbak Dea atas waktu yang sudah diberikan. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan tentang manhaj tarjih Muhammadiyah. Kemarin kita sudah pernah membahas ya, kalau di pertemuan pertama itu tentang wawasan paham agama. Kemudian di pertemuan yang kedua wawasan tajdid, selanjutnya wawasan toleransi, kemudian wawasan keterbukaan, dan sekarang ini kita akan bahas tentang wawasan tidak berafiliasi mazhab tertentu. Ya. Kita sebagai warga Muhammadiyah harus paham masalah ini agar kita ketika bermuhammadiyah itu memiliki pemahaman atau landasan yang kuat. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tetapi kita harus memiliki ilmu dalam mengikuti itu. Kalau hanya sebatas mengikuti itu namanya muqallid ya, muqallid. Tetapi kalau kita memiliki ilmu sehingga kita mantap, yakin, disebut dengan muttabi ya gitu. Nah, kalau kemarin di wawasan paham agama kita sudah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan agama di Muhammadiyah. Kemudian di wawasan tajdid kita juga mempelajari bahwa di Muhammadiyah itu ada pemahaman bahwa dalam hal ibadah dan akidah, tajdid itu berarti pemurnian, mencari dalil yang mendekati sunnah Rasulullah semurni-murninya. Kemudian dalam hal muamalah duniawiyah, tajdid berarti mendinamisasikan, melakukan pembaruan-pembaruan. Di wawasan toleransi, kemarin kita sudah belajar bersama bahwa Muhammadiyah itu tidak menganggap pendapat yang diambil itu satu-satunya pendapat yang benar, sehingga menafikan, meniadakan pendapat-pendapat yang lain. Bukan seperti itu. Tetapi dalam wawasan toleransi kita diajarkan bahwa ada pendapat yang lain yang memungkinkan pendapat tersebut adalah pendapat yang benar. Kita tidak menyalahkan selagi pendapat tersebut adalah pendapat yang dibangun atas argumentasi yang kuat. Kemudian yang selanjutnya di wawasan keterbukaan kita juga kemarin sudah belajar bahwa kita siap menerima kritik. Sebagai warga Muhammadiyah itu jangan anti kritik. Kalau memang salah, ada yang membenarkan dengan maksud agar kita semakin baik dalam agamanya, ya silahkan monggo gitu. Selagi kritiknya itu dibangun atas argumentasi yang kokoh, kita akan menerima dengan sepenuhnya.
Nah, sekarang mari kita belajar bersama-sama wawasan tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Nah, Muhammadiyah perlu kita ketahui bahwasannya di dalam memutuskan suatu hukum yang tertulis di dalam HPT itu tidak berafiliasi atau mengikat terhadap mazhab yang ada di dalam Islam. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu ini, Mbak, yang dimaksud dengan mazhab itu apa gitu kan. Baik. Mungkin ada beberapa pendengar yang belum tahu, khususnya yang masih awam, mazhab itu apa. Secara bahasa, mazhab berasal dari bahasa Arab zahaba yadhhabu. Arti dasarnya itu pergi. Tetapi mazhab berarti jalan yang ditempuh, ya. Nah, secara istilah, mazhab adalah sebuah sistem pemikiran atau produk atau metode penggalian hukum, metode untuk memutuskan hukum Islam yang disusun oleh seorang imam, seorang ulama, seorang kiai mujtahid yang kemudian diikuti oleh para murid dan pengikutnya. Jadi kalau kita berbicara masalah mazhab, setidaknya ada 3 hal yang harus ada. Yang pertama itu pemikirannya, sistem pemikirannya, metode pemikirannya itu seperti apa. Yang kedua adalah imam mazhabnya itu siapa. Yang ketiga itu adalah ada murid atau pengikutnya. Nah, itu. Fungsi mazhab itu apa? Yang pertama, menjadi rambu-rambu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi para imam mazhab itu sudah memutuskan membuat suatu metode yang sistematis untuk memahami Al-Quran dan Sunnah agar kita tidak serampangan sembarangan. Yang kedua, menjaga konsistensi dan sistematika, ya, agar kita tidak tidak memiliki pemikiran yang ngawur, ya. Harus konsisten. Kalau misalkan seperti ini harus seperti ini terus gitu. Dan tersistematika. Yang ketiga, menjadi hasil ijtihad kolektif atau menjadi hasil produk hukum bersama dari ulama selama berabad-abad. Kemudian yang keempat, memudahkan umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama secara praktis. Itu fungsi mazhab, agar orang-orang yang awam itu tidak harus tahu dalilnya gitu. Orang yang awam itu tidak harus mencari-cari terlebih dahulu sendiri di dalam Al-Quran dan hadis, itu nggak perlu. Cukup mengikuti mazhab. Mazhab ini seperti apa pendapatnya, cukup diikuti saja. Sehingga beragama itu menjadi mudah dan praktis. Nah, perlu kita ketahui juga bagaimana sejarah munculnya mazhab ini, ya. Di masa Rasulullah belum ada mazhab, ya. Di masa Rasulullah itu belum ada dan tidak ditemukan mazhab. Karena umat Islam langsung merujuk kepada Rasulullah dalam semua persoalan agama. Ketika ada persoalan, sahabat menemukan permasalahan, yang ditanya itu adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya, ada 2 hal. Bisa jadi yang pertama, Allah langsung menurunkan ayat menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Misalkan ada di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada sahabat Rasulullah yang bertanya tentang hukum khamr dan judi itu seperti apa. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Maka katakanlah fihima ismun kabirun, terdapat dosa, wa manafi'u linnas, dan juga manfaat, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu salah satunya. Sehingga semua hukum di zaman Rasulullah ketika beliau masih hidup menjadi sumber, Rasulullah itu menjadi sumber kebenaran tertinggi. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW wafat ini, Islam mulai menghadapi persoalan baru, persoalan yang belum ada di zaman Nabi
di zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin mulai bermunculan. Sehingga di zaman ini sudah mulai ada ijtihad ya. Ada apa istilahnya? Penalaran dengan serius, sungguh-sungguh untuk menjawab permasalahan, persoalan yang belum ada di zaman Nabi. Dengan melihat Al-Quran seperti apa dalil-dalilnya, sunnah, bagaimana perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah seperti apa, kemudian para sahabat berijtihad. Sehingga di sini pun sudah mulai muncul beberapa perbedaan pendapat. Contohnya misalkan masa iddah wanita hamil yang ditinggal wafat suami. Nah, kalau perempuan ditinggal wafat suaminya ketika hamil, di dalam Al-Quran itu disebutkan hatta yadhna hamlahun. Masa iddahnya, masa tunggunya agar si perempuan ini boleh dinikahi lagi itu sampai melahirkan. Kalau ada perempuan hamil ditinggal wafat suaminya, maka dia boleh menikah lagi sampai bayinya itu melahirkan gitu, Mbak. Kalau belum melahirkan maka nggak boleh. Nah, ini disebut dengan masa iddah. Nah, ini pendapat Ali bin Abi Thalib. Tapi Ibnu Abbas, sahabat yang lain ternyata berbeda pendapat. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bisa dua konsekuensinya atau dua pilihan. Yang pertama bisa jadi sampai melahirkan tadi, tapi yang kedua itu masa iddahnya bisa 4 bulan 10 hari. Dalam Al-Quran arba'ata asyhurin wa asyra itu 4 bulan 10 hari. Tetapi dicari masa yang paling lama itu yang mana gitu. Misalkan ada ibu hamil baru 1 bulan, suaminya wafat. Nah, 1 bulan suaminya wafat, maka yang diambil menurut Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas itu adalah sampai melahirkan, karena waktunya lebih panjang daripada 4 bulan 10 hari. 10 hari, okay. Tapi kalau ada wanita hamil sudah 9 bulan, ya kan, misalkan besoknya itu melahirkan, maka diambillah pendapat masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari, bukan sampai melahirkan itu gitu. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Ali bin Abi Thalib, misalkan perempuannya hari ini ditinggal wafat suaminya, besok itu melahirkan, berarti besok itu sudah boleh menikah gitu. Karena masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, Ibnu Abbas melakukan ijtihad, kemudian dipilihlah 4 bulan 10 hari. Nah, ini salah satu kasus ya, ketika Rasulullah sudah meninggal terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Nah, setelah selesai masa sahabat itu masuk ke masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di masa ini Islam semakin berkembang. Bukan cuman ada di Jazirah Arab saja, tetapi sudah keluar Jazirah Arab sampai ke Irak, kemudian ke mana? Ke Maghrib dan lain sebagainya itu. Dan di sinilah mulai muncul cikal bakal mazhab fikih itu. Ya. Sehingga di tahun 750-an Masehi ada seorang ulama yang lahir yang bernama Imam Abu Hanifah. Inilah yang kemudian dikenal dengan mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 150 Hijriah. Dikenal dengan mazhab Hanafi, mulai munculnya di tahun-tahun ini. Sekarang mazhab Hanafi berkembang di Asia Tengah ya. Di Uzbekistan, di Kazakhstan, di India, Pakistan, di Bangladesh gitu. Itu mazhab Hanafi. Kemudian muncul pada tahun 93 Hijriah lahir seorang ulama yang bernama Imam Malik bin Anas, dikenal dengan mazhab Maliki ya. Kalau sekarang berkembang di daerah Afrika Utara, di Maroko, Tunisia, Aljazair, di Sudan gitu. Dan salah satu ciri khas mazhab Maliki ini kalau sholat
ketika berdiri itu tidak setegap, Mbak. Oke. Kalau ada yang pernah ke Mekah, umroh atau haji, kalau melihat ada yang sholat kok tidak setegap seperti ini, oh berarti itu Oke. mazhab Maliki. Gitu. Baik. Setelah Imam Malik ini, kemudian lahirlah Imam Asy-Syafi'i, muncul mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Nah, kemudian mazhab ini sekarang berkembang banyak di negara kita, di Indonesia, kemudian di Malaysia, Brunei, di Thailand, di Yaman, di Mesir, Afrika Timur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang kita kenal di 4 mazhab itu ada mazhab Hambali. Baik. Imamnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah, wafatnya tahun 241 Hijriah. Sekarang mazhabnya ini berkembang di Arab Saudi. Bahkan menjadi mazhab resminya negara Arab Saudi. Itu menggunakan mazhab Hambali. Nah, sebetulnya ada banyak ya imam-imam mazhab, tetapi karena tidak memiliki murid, karena tadi kan syarat mazhab salah satunya adalah harus memiliki murid, harus memiliki pengikut gitu. Karena tidak memiliki murid, tidak memiliki pengikut, mazhab-mazhab yang lain itu sekarang sudah tidak ada. Hanya tersisa 4 mazhab itu. Tadi ada mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi. Nah, kemudian posisi Muhammadiyah di mana? Nah, Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu. Kita harus paham bahwa Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki maupun Hambali. Berbeda dengan saudara kita misalkan di NU. Baik. Kalau di NU itu sudah mengikatkan diri dengan mazhab Syafi'i, Mbak. Seluruh amalan ibadah mulai dari toharoh, sholat, ya, kemudian puasa, syarat-syaratnya seperti apa, haji dan lain sebagainya, itu semuanya didasarkan dari mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau Muhammadiyah tidak. Namun ini tidak berarti menafikan berbagai pendapat fuqaha mazhab yang ada. Ya, pendapat-pendapat mereka itu sangat penting dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hukum agama Islam yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita hidup sekarang. Nah, pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum sebagai referensi sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah atau dasar-dasar yang lain yang dipandang kuat gitu. Nah, misalkan posisi kita sekarang di sini, ya, ini Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran dan Sunnah. Maka sebetulnya imam-imam mazhab itu ada di tengah-tengah. Nah, Muhammadiyah itu mencoba untuk langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak melewati perantara mazhab ini. Berbeda dengan saudara kita yang NU. Dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu merujuknya ke mazhab. Nah, jadi bisa dipahami ya, Mbak. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Nah, alasannya apa? Yang pertama, alasan Muhammadiyah adalah mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Muhammadiyah menekankan pemahaman langsung dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Kalau kita sering dengar itu ada jargon ar-rujuk ilal Quran was Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian gerakan ini berusaha untuk memurnikan ajaran Islam dengan merujuk langsung pada 2 sumber pokok tadi, biar pondasinya itu murni gitu. Di dalam Al-Quran seperti ini, di dalam hadis sunnah seperti ini gitu. Bukan perkataan ulama. Baik. Alasan yang kedua bahwa kenapa Muhammadiyah kok tidak bermazhab itu adalah membuka ruang ijtihad. Muhammadiyah mencoba untuk membuka ruang ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini berbeda dengan beberapa mazhab yang lebih cenderung kepada taklid tadi, mengikuti pendapat ulama tanpa mempertanyakan
dalilnya seperti apa. Ulama berpendapat seperti ini, ya udah kita ikuti saja, kan seperti itu. Itu namanya taklid, hanya ikut-ikutan. Tetapi Muhammadiyah mencoba untuk menjadi seorang mutabi, ya. Bukan hanya mengikuti saja, tetapi tahu dalilnya seperti apa, argumennya bagaimana. Kemudian yang terakhir, kenapa kok Muhammadiyah itu tidak bermazhab? Agar membebaskan umat dari fanatisme mazhab. Karena kalau sudah fanatik, itu nanti ujung-ujungnya adalah merasa yang paling benar sendiri. Mazhabku ini loh yang paling benar, yang lain itu salah. Nah, Muhammadiyah tidak ingin seperti itu. Baik. Mana yang benar ya diambil, yang kuat diambil, yang lemah ya ditinggalkan. Makanya di Muhammadiyah misalkan dalam kaifiyah sholat saja, itu kan ada sebagian dari mazhab Syafi'i, sebagian dari mazhab yang lain. Misalkan ketika mengangkat tangan, Mbak, di Muhammadiyah itu sampai mana? Ketika mengangkat tangan, sampai pundak, apa sampai telinga? Enggak sampai telinga. Sampai telinga kan? Sampai telinga. Dalam hal ini Muhammadiyah mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i itu sampai telinga. Di dalam mazhab Maliki juga sama. Dan Muhammadiyah tidak mengambil dari mazhab Hambali. Kalau di mazhab Hambali itu cuman sampai dada. Gitu. Kalau kita lihat masyayikh yang di Arab Saudi, imam itu kan ngangkatnya cuman sedikit aja, nggak sampai atas gitu. Tetapi misalkan yang lain dalam bacaan sholat, ya, ketika kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, justru di sini berkebalikan. Muhammadiyah tidak mengambil mazhab Syafi'i, tetapi mengambil mazhab Hambali. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ditambahi sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi dalam mazhab Hambali tidak. Karena Muhammadiyah melihat lebih kuat di mazhab Hambali dalam masalah ini. Tapi kalau dalam takbir tadi lebih kuat pendapat mazhab yang lain gitu. Nah, jadi dalam satu ibadah itu Muhammadiyah kadang mengambil pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi maupun Hambali. Biar tidak ada fanatisme mazhab, merasa bahwa mazhabnya itu yang paling benar, sedangkan mazhab yang lain adalah mazhab yang salah atau pendapat yang salah. Mungkin itu pemirsa sekalian yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat, dapat menguatkan ibadah kita, keyakinan kita di dalam bermuhammadiyah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini runtut dan rinci sekali ya Ustadz ya. Dan dari pembahasan ke-1 sampai ke-5 ini ada kesinambungannya Ustadz. Oke, dan sahabat Purnama CD dan juga pemirsa YouTube MTTV Channel, barangkali ya ada yang kemarin belum menyimak atau terlewat nih pada bab-bab sebelumnya, seperti ada wawasan agama juga ya Ustadz ya. Dan sampai episode ke-5 ini sahabat Purnama CD dan pemirsa YouTube bisa menyimak kembali melalui channel YouTube di MTTV Channel ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, ya, sehingga amin. bisa selalu bagi-bagi ilmunya di studio Radio Purnama CD. Oke, dan sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada, akhir sudah kebersamaan kita di sajian leluasa lebih luas seputar agama bersama dengan Ustadz Satria Rusdan ya. Tepatnya beliau adalah anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo dan sekaligus pengurus juga di MBS Kertek Wonosobo Ustadz ya. Oke. Dan terima kasih Ustadz atas kebersamaannya. Sama-sama Mbak Tia. Ya, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.